Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa dimanapun berada. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya di channel AIK, satu channel berbagi kreasi dan inspirasi. Di video kali ini seperti yang terlihat ya, di sini ada penampakan contoh rap kegiatan pelatihan simulasi tahun anggaran 2023. Ini sengaja saya buat duluan formnya supaya nggak kelamaan ya, karena kalau kelamaan pun kan bosan gitu ya. Jadi kalau untuk membuat Arab pelatihan atau sosialisasi itu pada intinya sama ya. Belanjanya itu cuma belanja barang dan jasa. Jadi di sini sudah saya kelompokkan, nggak ada belanja modal ya, semuanya belanja barang dan jasa, baik jasa sewa, jasa honorarium ataupun jasa perlengkapan. Dan di sini saya belum pakai format seperti di Siskudes ya, yang pakai kode rekening, cuma saya tetap mengkelompokkan aja gitu. Dan ini masih kosong, ada kolom volume, harga satuan hasil survei dan estimasi kenaikan harga. Terus yang paling pinggir ini ya, di bagian perakiraan pajak ini ada PPN dan PPh 22 karena memang dia include ya, beda seperti tahun-tahun yang lalu. PPh 22 ini PPN 22 ini PPN ya, PPN ini bisa berdiri sendiri. Kalau hari ini sekarang PPN itu sudah jelas mengikat dengan PPh 22, nggak terpisahkan gitu ya. Nah lanjut, dalam membuat rak pelatihan simulasi ini yang menentukan nilai belanjanya itu ada di sini malahan ya, di jumlah peserta. Jadi jumlah pesertanya ini saya masih 5 orang ya, seharusnya ini dihapus nih. Jadi peserta pelatihan ya, karena semakin banyak peserta pelatihannya maka semakin banyak barang-barang perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi kalau di sini titiknya dasar analisanya, maka di sini kita input 10 dulu ya, 10 ditambah narasumbernya kita anggap 8 ya. 8 ini orang jam atau JP, jam perorangan, orang jam ya, OJ ya. Kalau di sini orang kerja, kalau di sini jam per orang, jam per orang ya. Dan jumlah ini otomatis langsung untuk menganalisa kebutuhan nasi. Jadi di sini langsung kita kasih formula tambah ya, seperti ini. Jadi dia jelas 18 bungkus, tapi kita harus mengestimasi untuk tamu-tamu yang diundang, bukan peserta tapi sebagai tamu ya datang ke situ, ataupun tamu yang kebetulan hadir gitu ya, yang tiba-tiba hadir di luar dugaan, di luar undangan gitu ya. Jadi dikali 1,5. Kalau dirasa ketinggian, berarti di sini bisa 1,2 saja. Jadi kalau 10 tambah 8 kan 18 tadi. Ini kalau 22 berarti 4 bungkus itu atau 4 kotak itu untuk stok berjaga-jaga apabila ada tamu yang lain gitu ya. Demikian juga untuk air minum kemasannya ini ya. Ini kan kalau air minum kemasan 200 ml itu satu dusnya 40 gelas ya. 40 gelas berarti kalau di 22 kita beli satu dus, satu per orangnya cuma dapat 2 gelas. Jelas dia di situ nggak cukup. Jadi di sini kita buat 3 dus sama dengan 120 gelas. Dan untuk air minum kemasan ini biasanya dia cuma untuk ini ya,
untuk narasumber dan untuk tamu-tamu undangan aja nanti. Jadi di sini kita kasih formulanya dari narasumber aja ya. Kan kalau dia 1 hari ya, perakiraan 1 hari, maka pagi 1 botol, sore 1 botol gitu ya. Jadi di sini kita kali 2, 16 dikali 1,2 juga. Di 19 ya di sini ya. Ini sebenarnya tadi pakai rumus ya. Oh, yang mana tadi? Yang 3 dus ini ya. Ini formulanya tadi hitung satuan dusnya ya. 1 dus itu isinya 40 ya. Jadi dia nggak kita kasih formula. Dan untuk snacknya ini sama ya, seperti ini. Ditambah jumlah peserta. Jadi kan ada 18 ya. 18 dikali 4 ya, bagi 2 pieces atau 2 potong ya. Sore 2 potong gitu. Atau 2 buah. Berarti di sini dikali 2. Dikali 1,5 lagi. 1,2 saja ya. Ini biasanya harus dikasih tanda kurung. Coba ininya dihapus dulu. 36 ya, 18 dikali 2 36. Berarti dikali 4 ya. Nah, ini terus dikali 2 lagi. Nah, seperti ini ya kurang lebihnya. Dan untuk kopi ini di sini aja ya. 18 dikali 1,2. Jadi 20 gelas ya. 20 gelas kalau di kami nggak pakai gelas ya, bisa beli bungkus di kertas pembungkus gula. Jadi ini 20 gelas ini kurang lebihnya sekitar 5 ya. Ini untuk 2 kali minum berarti 2 dikali 1,2. Nah, kok tinggi sekali. Oh, ini 21 ya. Dikali 1,2. Ini dihapus. Ya, gini ya, 43 bungkus. 43 gelas ya. Kalau memang mau main gelas gitu dia. Untuk snacknya, untuk teh nih ya. Ini laptop saya nggak bisa untuk nulis teh. Jadi dia keluarnya de gitu. Kecuali saya hapus. Nah, gini dia. Ini sama. Ini kali 1 berarti. Ya, gini aja. Terus yang ini sama ya. Nah, seperti ini ya. Ini kurang lebihnya 5 bungkus ini kok di daerah kami ini. Terus kalau untuk blok notesnya ini cukup ini aja ya, dikali 1,2 gitu juga ya. Jadi 12 buku ya, buku tulis ya. Jadi kita kasih dolar supaya dia terikat sama kayak kita ya. Kalau dari kasih dolar
sudah pasti kita betah terikat di situ. Nah, seperti ini blok notes buku satuannya, pulpen buah atau batang ya, mak plastik buah, pensil buah juga, atau batang ya mungkin. Ya, batang, pulpen ini batang ya. Terus di belanja barang cetak dan penggandaan ini sama ya. Jadi kita copy aja yang ini. Ini satuannya X. Nah, seperti ini nanti di apa ya? Jumlah barang kebutuhannya ini disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Jangan berpatok dengan yang di sini. Nah, ini sudah terisi semua, tinggal sewa infocus. Ini jelas ya, 1 unit. Sewa gedung 1 hari ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau jumlah pesertanya cuma 10 orang, kayaknya nggak perlu sewa gedung ya. Bisa jadi kalau yang memiliki balai desa, bisa di balai desa aja gitu ya. Tapi nggak masalah, ini cuma untuk contoh karena nanti ada perhitungan di pajaknya. Oke, kita lanjut. Kasih harga, misal hasil harga surveinya ini 10.000 gitu ya. Terus pulpennya 5.000, mak plastiknya 3.000. Ini harga asal aja ya. Pensilnya 2.000. Terus fotokopi 12X. Ini 1X nya tuh, ini kayaknya seharusnya lembar ini. Kalau 1X nya tuh kurang lebihnya 30 lembar atau 50 lembar, katakan 50 lembar ya. 50 lembar dikali 12, berarti yang ini 12 dikali 50 lembar, maka ada 600 lembar ya. Di sini 500 gitu ya. Di sini cetak dokumen materi. Kalau cetak dokumen cetak biasa ya, bukan jilid buku gitu, sekitar 7.000 ya. Terus ini kita bilang katakan 5.000 juga atau 3.000 ya. Ini sama. Ini 1.000, dan ini nanti 3.000, ini 20.000, ini 20.000 juga, dan ini misal 250.000 ya, narasumber yang standar lah gitu ya, atau nanti disesuaikan dengan kebutuhannya, hasil survei masing-masing di daerahnya gitu ya. Ini per orangnya 100.000 ya. Terus sewa infocus, oh ini salah ya, ini seharusnya di sini dia. Ini 300.000. Nah, sewa gedung ini 750.000. Jadi ini harganya harga asal untuk contoh yang kita dapat nanti dari hasil survei. Lalu kan terkadang ada itu kawan-kawan yang sudah membuat RAP untuk tahun anggaran 2023, itu RAP-nya sudah dibuat di tahun 2022. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pelatihan ini bisa jadi nanti dilaksanakan di bulan Mei gitu ya. Jadi ada jarak waktu kurang lebih 6 bulan atau 5 bulan gitu ya.
Nah, karena selisih waktu yang dari perencanaan ke waktu kegiatan itu jauh, bisa jadi terjadi kenaikan harga. Maka sebagai perencana kita harus menyiapkan estimasi kenaikan harganya juga. Di sini saya buat 5% ya. Jadi dibagi 100 ya, dikali 100 dibagi 95 gitu ya. Rp10.000 5%. Ini bagi 100 ini. Dibagi terus dikali 5 gitu. Nah, gini ya. Oh iya. Terus ditambah harga dasar ya, harga perkiraan. Nah, gini ya. Jadi 10.500. Terus ini kita ya gitu. Kita klik 2 kali ya, langsung ke bawah semua dia. Ya. Nah, yang ini kita hapus saja. Jadi saya sedikit mundur ke belakang ya. Ini sengaja saya kelompokkan seperti ini walaupun nggak pakai kode rekening. Tujuannya supaya nanti kita enak mengcopy pastenya ke Syskudes gitu ya. Nanti kalau apa bisa kita lanjutin bagaimana cara mengkopinya ke Syskudes. Nah, untuk harga satuan input pajak ini dan nanti kita linkkan saja ke pajaknya masing-masing, pajak jenisnya gitu ya. Kita linkkan dari jenis pajaknya. Jadi misal kalau belanja barang ini berdasarkan peraturan yang terbaru ya, itu 11% PPN-nya sudah 11%. Dan itu langsung include dengan PPh 22 apabila belanjanya sudah mencapai 2 juta. Nah, di sini langsung kita mulai di bagian perhitungan pajak ya. Dan di sini juga saya kasih nama perakiraan pajak karena nanti bisa saja perhitungan kita ini nggak sesama dengan perhitungan orang perpajakan gitu. Nah, ini formulanya. Karena dia 11% maka 111, oh salah ya, harga dibagi dikali 111 dibagi 98,5. Jadi 98,5 ditambah 11,5 ya, ditambah 12 ya, ditambah 11,5 menjadi 111 gitu ya. 98 gini 111 dikurang 98,5. Nah gini ya, 13% ya. Atau salah. Nah gini ya. Jadi 12,5. Ini saya buat seperti ini tujuannya supaya jangan nanti bertanya-tanya itu angka 98,5 nya dari mana gitu. Ini kita linkkan ke sini. Jadi ini ya harga satuannya 11.832 setelah ada penambahan nilai pajak PPN dan PPh 22 gitu. Jadi ini seharusnya belanja kita harus di atas 2 juta ya, maka baru formula pajaknya ini berlaku gitu ya, potongan pajaknya. Kita lanjut ke fotokopi dan cetak dokumen. Ini sejenis pajak jasa dan barang dan jasa. Jadi kalau yang di atas ini cuma barang aja, kalau yang di sini barang dan jasa. Dia pajaknya PPh 223. PPh 23.
dikali, ini ada dua ya formulanya. Apabila belanjanya sampai 2 juta, maka dia harga barang dikali 111 dibagi 98. Nah, seperti ini ya. Tapi apabila belanjanya di bawah 2 juta, maka di sininya cukup 100 dibagi 98. Dan ini kita linkkan ke sini. Nah, kita lanjut di bagian ininya ya, menghitung pajak makan minum ya, barang konsumsi. Ini dia ada pajak daerah, dan kalau belanjanya di atas 2 juta, dan nanti ada pajak pasal 22 atau PPh 22 gitu ya. Nah, ini perkaliannya sama ya, dikali 110 dibagi 10. Jadi berapa tadi? 34.650. Dibagi 100 ya. Nah, seperti ini. Jadi ini artinya nanti potongan pajaknya dibagi 100 dikali 10, 347 ya. Seharusnya 315, berarti di sini 110 ya. Nah, seperti ini. Jadi potongan pajak daerahnya tuh 315 rupiah. Kita ulang, 110 dibagi dikali 10. Nah, gini ya. Terus untuk pajak daerahnya ini kita mengalihnya dari sini ya. Harga barang input dengan harga pajak daerah kita bagi, kita kali 111 dibagi 98,5. Nah, seperti ini ya, 3.905. Nah, ini bisa kita tarik aja seperti ini, dan ininya juga seperti ini ya. Dan ini sama seperti tadi. Nah, gini aja ya. Oh, yang ini nanti bisa jadi lain ya, lain kolom ya maksud saya. Nah, ini kan honor narasumber ya, dia PPh 21 dikali 100. Nah, PPh 21 ini dia tidak include dengan PPN ya. Dia berdiri sendiri. Dibagi 95 gitu. Nah, ini coba kita tes ya supaya jangan kebanyakan. Dan sebelum lebih lanjut, saya mau ucapin terima kasih dulu untuk Bang Nando yang dari mana ini? Kita cek ya, dari Kabupaten Kerinci ya. Terima kasih Bang Nando sudah kirim informasi kirim database Siskudes untuk saya jadikan bahan konten ya, bahan edukasi. Jadi ini kita lanjutin untuk tes perhitungan pajak ya, karena di PPh 21 ini saya agak ragu tadi ya. Ini kebetulan sudah saya posting tadi berkat bantuannya Bang Nando. Kita buat tadi kalau nggak salah postingnya tanggal 30 ya, kita buat tanggal 31 aja, bla 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 gitu aja ya, simpan. Dan ini rapnya juga nggak banyak, cuman ini tok rapnya.
Ini iya, ini dia. Nah, ini karena cuman untuk contoh ya, jadi contoh perhitungan pajak ya. Jadi nama belanjanya ini ngasal aja gitu. Kita tes pajak PPh 21 ya. Yang ini ya, kita kasih warna dulu. Dua tujuh enam 316. Oh lupa. Nah, namanya OO aja ya. Terus kita potong pajak menjadi PPh 21 ya. Kita cetak 262.500. Coba kita cek. Yang di sini tadi mana dia? Aduh. Berapa yang dibayarkan? 262.500. Estimasi ini ya tadi ya. Nah, ini. Mana sih? Nah, ini sudah sama ya. 265.500. Ini dia ya barangnya. Jadi ini perhitungannya sudah benar ya, seperti itu. Terus ini kita copy aja untuk yang di honor pelatihan. Dan selanjutnya nih sewa Infokus, dia sewa jasa ya, jasa dan barang gitu ya. Kalau ini jasa honor, jadi jasa dan barang ini dia pajaknya PPh 23 ya. Jadi biar nggak lama, ini aja kita copy di sini ya. Ya betul. Terus yang ini juga kita copy di sini. Oh, salah ya. Nah, ini sudah jadi ya, sudah lengkap, pajak daerahnya sudah terisi, PPh 23, PPh 22, PPh 21, dan PPN beserta PPh 22-nya. Nah, nanti kalau memang belanjanya di atas ini ya, belanja barang dan jasanya di atas 2 juta, ini bisa kena 2 juta ya. Coba kita tes. Mana dia? Oh, sini dulu ya, kita isi 12 dikali harga satuan include pajak dan estimasinya ya, di sini tadi ya. Jadi belanja jasanya kita kelompokkan di sini ya, tambah dengan ini. Di sini dia ada 1.125.000, lalu yang ini ya, yang saya blok ini juga kita tambahkan. Nah, ini sama dengan kalau kita tambahkan seperti ini apabila dia sampai ya. Nah, apabila sampai di sini harganya sampai 2 juta, misal di sini kita naikkan di sini ya 15, jumlah pesertanya kita naikkan menjadi 20 ya. Nah, 25.
Nah, di sini kan dia sudah 2 juta ya. Maka di sini dia harus kita pakai yang 111. Karena dia nanti include dengan PPN ya. Sini sama juga 111. Nah, ini maka harga totalnya dia sudah menjadi Rp2.390.464 dengan harga pajak. Dan ini saya rasa nggak perlu lagi dibuktikan ke Siskudes ya, karena nanti kawan-kawan juga bisa membuktikan sendiri ke kalkulator Siskudesnya. Dan jika ragu-ragu, karena saya ini juga berbicara untuk atas diri sendiri ya, tidak mewakili pemerintahan atau instansi perpajakan, jadi ada baiknya nanti bertanya kembali atau konsultasi langsung ke KPP terdekat di daerahnya masing-masing. Sini udah selesai ya. Jadi ini sudah otomatis ya, analisanya berdasarkan jumlah peserta pelatihan. Jadi kalau misalnya di sini cuman 10 orang gitu ya, ini berubah semua ya. Dan ininya bisa jadi sewa gedung atau tidak gitu ya. Jadi kalau sempat di sininya 30 orang, maka kebutuhan ATK dan fotokopinya ini juga berubah gitu ya. Termasuk tempat ininya ya, termasuk ininya juga udah connect semua. Kita sambung sedikit lagi supaya nanti enak mengcopy pastenya ke Siskudes. Maka ini langsung aja kita klik di bagian set satunya ini, klik kanan, lalu kita move or copy. Nah, kita centang create copy, terus OK. Nah, dia sudah pindah di sini ya. Ini kita biar nggak keliru ya. Set 2. Nah, jadi yang set 2 ini, ininya kan yang mau kita copy paste ke aplikasi kan yang ini ya nanti ya. Jadi ini kita blok, klik kanan, di copy, terus di paste value, paste spesial, pilih yang value. Nah, dia formulanya sudah nggak jalan ya. Jadi bisa langsung kita copy pastekan ke Siskudes. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat dan mohon maaf untuk kekurangannya dan mohon diperbanyak maaf juga jika ada hal-hal yang nggak pantas saya sampaikan gitu ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.